Manusia pertama kali muncul di Afrika jutaan tahun yang lalu, di mana mereka mulai menapaki perjalanan panjang evolusi. Mereka hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan, hidup berpindah-pindah dalam kelompok kecil, selalu mencari sumber daya baru. Bertahan hidup adalah tujuan utama mereka, dan mereka harus mengandalkan kecerdasan serta keterampilan mereka. Mereka berburu hewan untuk dimakan dan mengumpulkan tanaman dan buah-buahan, memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia. Manusia purba ini membuat alat dari batu, tulang, dan kayu yang membantu mereka dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kehidupan manusia purba sangatlah sulit. Mereka menghadapi banyak bahaya, termasuk cuaca ekstrem dan penyakit. Hewan buas dan kelaparan adalah ancaman yang selalu ada. Tapi manusia mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka belajar bertahan hidup di lingkungan yang berbeda dan menyebar ke seluruh dunia, menjelajahi berbagai benua. Seiring waktu, manusia mengembangkan bahasa yang menjadi alat penting dalam kehidupan sosial mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, berbagi pengetahuan, dan ide, mempercepat kemajuan mereka. Bahasa adalah titik balik yang penting, membuka jalan bagi perkembangan budaya dan teknologi. Bahasa membantu manusia untuk maju, bekerja sama lebih efektif, dan kerjasama ini sangat penting untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Manusia belajar bertani. Ini adalah momen penting dalam sejarah manusia. Inilah revolusi pertanian. Sebuah perubahan besar yang mengubah cara hidup manusia selamanya. Manusia tidak perlu lagi terus berpindah-pindah. Mereka bisa menetap di satu tempat, membangun desa dan komunitas. Pertanian memungkinkan populasi yang lebih besar. Kelebihan makanan menyebabkan spesialisasi, dan masyarakat mulai berkembang. Beberapa orang dapat fokus pada tugas lain yang mengarah pada pengembangan keterampilan baru dan inovasi. Tembikar, tenun, dan pembuatan alat semakin maju, menciptakan barang-barang yang lebih kompleks dan berguna. Dengan lebih banyak stabilitas, manusia punya waktu untuk kegiatan lain, seperti bersosialisasi dan menikmati waktu luang. Seni dan agama mulai berkembang, mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Manusia purba menciptakan lukisan gua yang indah dan penuh makna. Mereka menceritakan kisah, mengembangkan ritual, dan kepercayaan yang memperkuat ikatan komunitas. Ekspresi budaya ini mencerminkan dunia mereka dan menunjukkan kepada kita awal mula imajinasi manusia, membuka jalan bagi peradaban yang lebih kompleks. Seiring berkembangnya desa-desa pertanian, kota-kota bermunculan. Kota-kota awal ini adalah pusat populasi, perdagangan, dan budaya. Orang-orang dari berbagai daerah berinteraksi yang mengarah pada pertukaran barang dan ide yang mendorong inovasi. Salah satu penemuan terpenting adalah tulisan. Sistem penulisan berkembang secara independen di beberapa wilayah, termasuk Mesopotamia, Mesir, dan Tiongkok. Tulisan memungkinkan pencatatan dan pelestarian pengetahuan untuk generasi mendatang. Dengan tulisan, hukum dapat dikodifikasi, sejarah didokumentasikan, dan cerita dibagikan melintasi jarak. Kemampuan untuk menyimpan dan mengirimkan informasi ini sangatlah revolusioner, meletak dasar bagi masyarakat yang kompleks. Bagian 4, Gema Peradaban Kuno. Dunia kuno menyaksikan munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat. Mesopotamia, di bulan sabit subur, berkembang pesat. Mesopotamia memberi kita inovasi seperti roda dan irigasi. Orang Mesir, di sepanjang sungai Nil, membangun piramida yang megah. Mereka mengembangkan pemahaman yang canggih tentang astronomi dan pengobatan. Di lembah Indus, peradaban lain berkembang pesat. Orang-orang Indus dikenal dengan perencanaan kota dan sistem sanitasinya. Peradaban ini, meskipun secara geografis berjauhan saling berhubung, mereka berdagang satu sama lain, like Abu Qaridi dan diperluas. Bagian 5. Membentuk masa depan dengan gema masa lalu. Gema peradaban kuno ini masih bergema hingga saat ini. Kita mewarisi inovasi mereka yang telah membentuk dunia kita. Bahasa, hukum, dan arsitektur kita semuanya mengandung jejak mereka. Setiap aspek kehidupan modern kita dipengaruhi oleh masa lalu. Memahami sejarah kita sangatlah penting. Ini adalah kunci untuk membuka wawasan tentang siapa kita. Ini membantu kita memahami masa kini. Dengan memahami konteks sejarah, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dengan mempelajari masa lalu, kita mendapatkan wawasan tentang sifat manusia. Kita belajar tentang kekuatan dan kelemahan kita.
Kesalahan dan keberhasilan nenek moyang kita dapat mengajarkan kita pelajaran berharga. Mereka adalah cermin bagi kita. Kita dapat belajar dari perjuangan mereka. Setiap tantangan yang mereka hadapi memberikan kita pelajaran. Kita dapat membangun di atas pencapaian mereka. Setiap monumen adalah bukti dari apa yang bisa dicapai. Sejarah memberi kita peta jalan. Ini adalah panduan yang membantu kita menavigasi masa depan. Sejarah memandu kita saat kita menavigasi tantangan masa depan. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih siap. Dengan memahami masa lalu kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Masa depan dibangun di atas fondasi yang kuat.